Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita masih belajar mertua menantu, menantu mertua. Dan temanya adalah baru, besan yang bertikai. Besan artinya ya orang tua dengan orang tua yang memiliki anak dan mantu. Di mana anaknya adalah mantu dari besannya. Tapi besan ini bertikai. Bisakah terjadi? Sangat bisa. Saya akan munculkan aja suatu kisah. Bagaimana besan bertikai. Karena ternyata besan bertikai atau bertengkar. Atau perang dingin. Ternyata karena tidak mampu atau tidak tahu kedua-duanya dari pihak besan satu dan besan yang lain, kemudian anak menantunya tidak tahu tentang pelajaran yang pertama. Apa itu? Pertama, perlakukanlah mertuamu seperti engkau memperlakukan orang tuamu. Hormat sayangmu. Mereka juga tidak tahu sebagai mertua. Perlakukanlah menantumu seperti engkau memperlakukan anakmu. Saya ulangi sekali lagi. Perlakukanlah menantumu seperti engkau menyayangi anakmu. Lalu berikutnya, tiga pihak ini tidak tahu bahwa harus ada juru bicara antara mertua dengan menantu, antara orang tua dengan menantu ini. Jadi kalau ketiga-tiganya ini tidak paham akan pengertian bahwa anak yang menikah sudah seperti negara yang mandiri, yang punya otoritas. Maka ya kemudian terjadi salah paham. Salah paham yang terjadi apa? Salah paham yang terjadi, sang anak taruh kemudian karena satu dan lain hal. Tinggal bersama papahnya, mamahnya. Menantunya ikut dengan mertuanya. Lalu mereka ini baik saja sebenarnya hubungannya. Suatu kali cucunya lahir. Cucu yang lahir ini kan bukan cuma cucu dari pihak satu keluarga ini, tapi juga cucu dari besannya, orang tua menantunya, kan begitu. Nggak ada masalah ini ketika semuanya baik. Suatu kali cucunya ini sakit. Dan ketika cucu yang sakit sudah sembuh, lalu anaknya ini dengan menantunya pergi kepada besanmu. Cerita beberapa hal. Termasuk, loh kok cucunya tambah kurus, kenapa? Lalu ceritalah mereka. Perhatikan, mereka bertiga tidak belajar memperlakukan anak dan menantu, memperlakukan mertua seperti memperlakukan orang tua dan memperlakukan anak dengan baik. Mereka belum mendengar pengajaran tentang batas otoritas. Bahwa anak yang sudah menikah, otoritasnya setara. Lalu berceritalah ini kepada orang tuanya, yaitu besan. Dan besanmu ini punya pandangan sendiri. Oh, harusnya nggak boleh diperlakukan begitu. Harusnya seperti ini. Kalau dulu papa seperti ini sama kamu. Begitu rupa ini. Sudah, nggak masalah. Siapa itu? Iya, anaknya nggak ada masalah. Karena memang diperlakukan baik orang tuanya. Tetapi menantunya yaitu anakmu itu mendengar, loh kok papa mamaku disalahkan. Kan begitu.
menyimpan dalam hati. Mereka tidak biasa menyelesaikannya, menyimpan rahasia ini. Berikutnya, anakmu ini ketemu kamu, lalu menceritakan, aku udah habis dari mertuaku, cerita panjang lebar, termasuk sesuatu yang menjengkelkan. Orang tuamu tersinggung, mentang-mentang dan segala macamnya, wah rame nih, tapi ini kan belum terbuka, belum bertikai. Mertua dengan mertua belum bertikai, masih ada perang dingin. Waduh, tenang aja nih, nggak masalah. Kenapa? Tidak ada bahan. Suatu kali nih, dalam acara yang lain, sekian bulan kemudian, ini bergantian. Tadinya kan ini taruh ini anakmu perempuan, ya, menantumu laki, ada cucu. Mereka main ke besanmu, orang tua menantumu, cukup lama. Dan cucunya ditinggal karena satu dan lain hal, ditinggal 1-2 bulan lah. Ternyata cucunya juga sakit. Sehingga 50-50 nih buat kesalahan yang sama. Nah, ketika mau dijemput, ternyata belum sembuh. Lalu anakmu dan menantumu bawa lagi cucunya ini. Anakmu dan menantumu ini bawa anaknya. Dan ternyata belum bisa kalian tangani. Lalu minta tolong kepada kamu sebagai orang tua. Menantumu juga minta tolong. Papa, mama tolong ya. Anakku ini seperti ini. Maka inilah waktunya di mana apa? Orang tua kamu ini waktunya untuk bicara. Lihatlah bahwa orang tuamu itu ternyata memperlakukan anakmu tidak dengan baik. Wah, ini balas dendam dalam artian bla 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 bla. Tidak terima ini anak mantunya. Diam aja tapi menyimpan. Lalu berikutnya ketika semua selesai baik, anak mantumu tidak terima, tidak tahu bahwa itu bagian dari rahasia. Dan kalian ini bertiga tidak belajar menghargai akan batas otoritas. Main terabas sana, terabas sini. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian marah ini menantu. Menantu cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak terima. Wah, tambah rame. Lalu suatu kali, dalam satu acara, wah ini tambah dramatis ini. Loh, ini kisah nyata loh. Ini kisah nyata. Atau mungkin saudara alami, saya nggak tahu kalau saudara alami. Kemudian mereka ngobrol, berkunjung begitu rupa. Nggak ada masalah di awal, sampai bicara cucu. Dan ketika bicara cucu, mulai penilaiannya berbeda, ribut lah. Terjadilah seperti apa yang menjadi judul hari ini. Apa itu? Besan yang bertikai. Lalu bagaimana jadinya? Waduh, besan yang bertikai itu lebih seru daripada mertua menantu atau menantu mertua. Mengapa? Kan mereka selevel. Dalam artian sama-sama orang tuanya. Semakin tua, semakin gengsi. Jadi perhatikan, dua-duanya bertikai ini. Ini sudah perang terbuka, bukan hanya perang dingin. Mulai saling menyalahkan, mulai saling menyudutkan. Lalu bagaimana kamu sebagai menantu, sebagai anak, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana kalau orang tuamu ini kemudian menyampaikan sesuatu yang salah kepada mertuamu, begitu juga sebaliknya. Ini kan tambah runyam. Lalu bagaimana kamu sebagai pihak yang di tengah-tengah? Minta maaf ya, pihak pengacau. Mengapa pihak pengacau, Pak? Karena kalau kamu ini tahu tentang menjadi juru bicara, engkau tidak perlu mengatakan yang tidak perlu, yang kemudian akan menjadikan masalah kepada orang tuamu. Kalau engkau menjadi juru bicara mertua atau juru bicara orang tua. Kalau engkau tahu ini,
Tapi dalam ketidaktahuanmu, kemudian dalam pertimbanganmu yang pendek, dalam emosimu, engkau sebenarnya lari kepada orang tuamu masing-masing. Masalahnya orang tuamu itu juga tidak belajar untuk meredam. Kemudian terjadi pertemuan. Wah, ini dari pertempuran udara, lalu menjadi pertempuran darat. Besan bertikai. Waduh Pak, terus bagaimana Pak menyelesaikan kalau orang tua saya dan mertua saya bertengkar seperti ini, bertikai seperti ini? Apa yang harus saya lakukan Pak sebagai menantunya? Karena begini, kemudian kamu sebagai anak dan menantu bingung. Kalau membawa anak yang adalah cucu orang tuamu, ya, ini bisa jadi salah sikap. Begitu juga ketika dibawa ke orang tua yang satunya. Mengapa? Karena besan ini masih bertikai. Masih mencari kesalahan satu sama lain. Kan mengerikan ini. Pak, kok seperti itu ya? Itu terjadi. Mengapa? Ya karena tidak tahu. Tidak tahu bagaimana memperlakukan anak dan menantu. Tidak tahu bagaimana memperlakukan orang tua dan mertua. Bagaimana sebenarnya sudah memiliki otoritas yang berbeda. Pak, bagaimana kalau kami sudah di tengah-tengah pertikaian antara besan ini? Kita akan cari jawabnya di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.